Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang ini setelah beberapa waktu kita tidak duduk di majelis ilmu karena terhalang bulan Ramadan, kemudian beberapa acara yang dilakukan setelah Syawal, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk di taman-taman surga, di majelis-majelis zikir dan ilmu. Tentu ini sebuah kebahagiaan besar, di mana kita bisa kembali duduk di taman-taman surga ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartaqu." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, singgah di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Lalu apa taman-taman surga itu, wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqul dzikri." Orang-orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ketika menjelaskan kalimat hilaqul dzikri, artinya orang yang berhalaqah-halaqah dalam rangka berzikir kepada Allah, artinya mempelajari yang baik dan yang buruk, mempelajari halal dan haram, mempelajari yang boleh dan yang tidak boleh, dan begitu seterusnya. Itulah majelis ilmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Makanya terkadang orang yang tahu keutamaan duduk di majelis ilmu, mereka akan memburu majelis-majelis tersebut, walaupun terkadang pembahasan yang dibahas itu sebenarnya pembahasan yang terulang, yang sudah diketahui. Tapi demi mencari berkah majelis itu, di antaranya adalah bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, setiap langkah kita berpahala. Makanya dahulu orang-orang salaf mereka berjubel di majelis-majelis ilmu. Tapi terkadang sayang, hari ini banyak orang yang tidak menghargai majelis-majelis ilmu. Disangkanya majelis ilmu itu sama dengan majelis biasa, majelis arisan, majelis kumpul dengan kawan-kawan dan begitu seterusnya. Beda. Karena majelis ilmu itu majelisnya para malaikat, majelisnya penuh dengan rahmat, ketenangan, sakinah, mawaddah, dan begitu seterusnya. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dan kita masuk pada dosa besar yang ke-72, menato wajah hewan dengan besi panas. Sebelum kita membaca matan daripada kitab ini dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pengarang Imam Zahabi, sedikit saya berikan muqaddimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam dunia barat, orang-orang barat itu mereka mendengung-dengungkan tentang hak asasi yang berkaitan dengan hewan. Bahkan persoalan ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan aktivis
dan juga akademisi. Sehingga kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah dalam hewan itu ada hak asasi yang sama dengan manusia? Jika hewan memiliki hak asasi yang sama dengan manusia, tentu setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi dan hukum, kan? Makanya kemudian sebagian negara di barat itu mereka membuat undang-undang yang berusaha untuk mengkaji dan menimbang, kemudian memberlakukan hukum-hukum tertentu kepada siapapun yang melakukan kekerasan kepada binatang. Tapi celakanya, banyak orang-orang barat itu lebih sayang kepada binatang, tapi terkadang nyawa orang melayang mereka tidak sayang. Contoh di hadapan kita saja, bagaimana orang-orang Yahudi Israel itu mereka berusaha untuk menggenosida saudara kita yang ada di Palestina. Mana barat? Justru barat sebagian mereka memasuk senjata untuk membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Sementara di negaranya sendiri, kalau ada seekor kucing yang mati, dibantai, dibunuh, itu dibesar-besarkan, bahkan boleh jadi yang membunuhnya itu mendapatkan hukuman. Nah, dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tentang indahnya Islam. Bahwa jauh hari 14 abad yang silam, sebelum barat memberlakukan hak asasi kepada hewan, Islam sudah mengajarkan hal itu. Nabi SAW sudah mengisyaratkan bahwa kita harus menghormati hewan, sayang dengan mereka. Bahkan dikatakan di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Izzuddin bin Abdissalam, seorang pakar ulama Syafi'i, ketika membahas hak asasi tentang hewan ini dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam fi Salihil Anam, beliau mengatakan bahwa hak asasi yang harus dipenuhi manusia atau kewajiban yang harus dipenuhi manusia kepada hewan-hewan itu salah satunya adalah dia harus memberikan makan, dan tidak boleh alla yatahammala hamalatut, membebankan sesuatu yang bukan tugas binatang untuk melakukannya. Bahkan tidak boleh, kata beliau, wala yajma' bainahu wa baina ma yu'dhiha, mengumpulkan hewan itu yang satu buas, yang satu jinak, karena akan menyakiti satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak boleh menyatukan binatang yang sakit dengan binatang yang sehat, karena akan menularkannya. Bahkan ketika menyembelih saja, an yuhsina dzabhaha idza dzabaha, hendaklah dia memperbaiki cara menyembelihnya ketika dia menyembelih. Tidak boleh merobek kulitnya saat dia hidup, tidak boleh mematahkan tulangnya saat dia hidup. Bahkan dia harus memenuhi kebutuhannya dari makanannya, seksualnya, dan begitu seterusnya. Dan panjang ucapan beliau yang menunjukkan bahwa Islam sebelum barat memberlakukan hak asasi kepada hewan itu, Islam sudah memberlakukan sebelumnya. Dan inilah keindahan Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini Imam Dzahabi rahimahullahu taala membuat satu bab, menato wajah hewan dengan besi panas itu termasuk dosa besar, karena ini bagian daripada menyakiti binatang. Kemudian beliau membawakan dua dalil di sini. Pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, la'anallahu alladzi wasama, Allah melaknat orang-orang yang telah menatonya, maksudnya memberi tanda kepada hewan dengan besi panas. Dan juga disebutkan di sini, ama balagakum anni la'antu man wasamal bahimata fi wajhiha aw dharabaha fi wajhiha wa naha an dzalik.
Apakah belum sampai kepada kalian, kata Nabi, bahwa aku telah melaknat orang-orang yang menandai hewan dengan besi panas di wajahnya atau memukul wajahnya, dan aku melarang perbuatan seperti itu. Dan kalimat laknat itu menunjukkan dosa besar. Kalau ada dosa diawali dengan laknat, berarti dosa itu dosa besar. Apapun dosanya, kalau diawali dengan laknat itu berarti dosa besar. Karena laknat itu dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa semua manusia berhajat kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Saya, ibu, siapapun itu berhajat dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kasih sayang Allah kita tidak bisa hidup. Dan tanpa kasih sayang Allah kita pun tidak mungkin masuk surga. Karena surga itu hanya diraih dengan rahmat, tidak diraih dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena tidak akan sebanding. Ibu dari mulai lahir sampai mati tidak pernah bermaksiat, beramal soleh, kemudian Allah takdirkan meninggal. Kira-kira ibu bisa masuk surga? Tidak. Karena surga tidak sebanding dengan amal kita. Lalu apa gunanya beramal? Gunanya beramal itu supaya kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Karena dengan kasih sayang itulah Allah masukkan kita ke dalam surga, termasuk Nabi yang sudah jelas-jelas dijamin tidak berbuat dosa, bahkan diampuni pula dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rahmat kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmat kepada binatang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum." Dan tidaklah binatang yang melata yang hidup di permukaan bumi, ataupun burung yang terbang dengan kedua sayapnya di langit, kecuali mereka juga umat-umat seperti kalian. Mereka diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kalau ibu punya kucing, ibu ada kucing di rumah kan, kemudian dia melahirkan anggaplah 5 atau 6 anak kucing. Terkadang ketika kita ambil satu anaknya saja, dia bisa mengerungkan, tidak terima kalau anaknya diambil. Atau mungkin ibu punya ayam, kemudian baru menetes tuh anaknya, kemudian kita ganggu anaknya. Terkadang induk ayam itu marah dia, terkadang mengejar kita, melawan kita, melabrak kita, kan begitu. Menunjukkan apa? Allah memberikan kasih sayang kepada ayam dan kucing terhadap anak-anaknya. Lah kalau seandainya kita ganggu anaknya itu maknanya kita telah merampas kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada binatang, kepada anak-anaknya. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar melakukan perjalanan untuk peperangan, jadi ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kemudian mengambil anak burung tanpa sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi melihat ada induk burung berputar-putar di atas langit, sedang mencari anaknya yang diambil oleh seorang sahabat ini. Nabi tahu, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa yang menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya? Siapa? Rasul marah. Siapa yang telah menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ruddu
waladaha ilaiha, kembalikan anaknya kepada induknya. Ya, Nabi menghargai kasih sayang Allah yang Allah anugerahkan kepada induk binatang kepada anak. Karena itu pun hal yang sama akan kita rasakan kalau ibu punya anak, diganggu anak kita, terkadang kita marah, emosi kan. Jangankan anak kita benar bertengkar dengan anak tetangga, kadang anak kita yang salah saja kita tidak terima anak kita disalahkan. Itu tidak lain daripada rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hak rahmat itu juga ada pada binatang. Makanya Islam itu agama yang sempurna dan paripurna. Segala sesuatu sudah dijelaskan. Terkadang orang masuk surga itu tidak harus dengan sholat, tidak harus dengan puasa, tidak harus dengan zakat, tidak harus dengan haji, tidak harus dengan zikir, tidak harus dengan baca Quran. Masuk surga juga bisa wasilahnya dengan sayang kepada binatang. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur. Dia hendak bertobat. Dia pun berjalan kaki sampai ke tengah padang pasir. Rupanya di tengah padang pasir wanita ini kehausan. Kemudian hampir dia akan mati, Allah takdirkan berjumpa pula dengan sumur. Ketika dia melihat ke bawah sumur ini sangat dalam sekali, tapi bagaimanapun dia harus mengambil air sumur supaya dia tidak mati. Akhirnya dengan susah payahlah dia turunlah ke sumur ini, dan Allah takdirkan mampu dia mengambil air sumur dan meminumnya. Selamatlah dia dari kematian. Ketika dia naik, rupanya ada seekor anjing yang sama nasibnya dengan dia. Anjing ini melelehkan lidahnya karena kehausan, mencari-cari air, hampir dia mati. Maka timbullah perasaan kasih sayang di hati wanita pelacur ini. Kemudian dia turun ke sumur dengan sepatunya, dengan susah payahnya, hampir dia terjerumus kepada sumur itu. Tapi dengan izin Allah dia berhasil mengambil air, kemudian naik lagi, dan berhasillah dia memberi minum seekor anjing yang akan mati itu. Ketika dia melihat anjing itu segar bugar, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah takdirkan wanita ini meninggal, Allah masukkan wanita ini ke surga karena keikhlasan. Lihat, wanita ini masuk surga bukan karena amal saleh, bukan karena salat, bukan karena puasa, bukan karena sedekah, bukan karena baca Quran, bukan karena berzikir, bukan karena ibadah-ibadah yang besar. Wanita ini masuk surga karena hanya memberi minum seekor anjing. Artinya kasih sayang kepada binatang itu juga salah satu penyebab kita masuk surga dan salah satu penyebab diampuni dosa-dosa kita. Indah Islam itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kisah ini dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat heran. Kok bisa gitu ya? Wanita ini masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Heranlah para sahabat itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan alasannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likulli ratibatin ajr. Setiap kita memberi kepada hewan ataupun binatang atau yang semacamnya, itu terdapat pahala di dalamnya. Oleh karena itulah maka kalau kita ingin disayang oleh penduduk bumi, kalau kita ingin disayang oleh penduduk langit, maka sayangi penduduk bumi. Nabi SAW sampai mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, nanti makhluk yang ada di langit sayang dengan kita. Malaikat akan sayang dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta kita juga akan sayang dengan kita.
Begitulah indahnya Islam. Sampai kepada sayang dengan binatang saja bisa menggugurkan dosa dan bisa memasukkan kita ke surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kemudian Allah cabut perasaan sayang kita kepada binatang, ibu sampai menyiksa binatang atau sampai membunuh binatang tanpa sebab, padahal binatang itu tidak mendatangkan madarat. Lain kalau binatang itu ada madaratnya kan, memang disuruh dibunuh. Seperti ular, kalajengking, binatang-binatang buas, anjing akur dan begitu seterusnya, itu memang diperintahkan untuk dibunuh. Tapi kita tidak bicara soal binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh karena mereka membahayakan. Tapi di sini kita bicara binatang-binatang yang jinak. Binatang-binatang yang terkadang kita memanfaatkan binatang itu entah dengan cara menungganginya, mengambil susunya, memakan dagingnya, atau mungkin kita menikmati keindahannya, mungkin warnanya, mungkin bulunya, mungkin bentuknya dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian kita menyiksanya, maka ancamannya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia seorang wanita. Di zaman Bani Israel ada seorang wanita yang menelantarkan kucing. Wanita ini punya peliharaan kucing. Tapi kucing ini nggak dikasih makan dia, nggak dikasih minum dia. Akhirnya mati kelaparan dan memakan rayap-rayap yang ada di dinding. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Udzibatim ra'atun fi hirratin sajanatha." Allah mengadab wanita ini karena seekor kucing yang dipenjarakannya. La hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hashasil ardi. Dia tidak memberi makan, dia tidak memberi minum, dia juga tidak melepaskan binatang itu, tetap dipenjarakannya. Akhirnya dia mati karena tidak ada makanan yang dimakan kecuali hanya rayap-rayap yang ada di dinding. Maka Nabi SAW mengatakan, "Udzibatim ra'atu fi hirratin habasatha." Wanita ini diadab karena seekor kucing yang disiksanya. Subhanallah. Wanita ini masuk neraka bukan berzina, bukan membunuh, bukan menampar, bukan meracun. Tapi wanita ini masuk neraka hanya gara-gara tidak memberi makan binatang peliharaannya sampai dia mati. Tentu ini percontohan saja seekor kucing ini. Boleh jadi binatang yang kita pelihara itu bukan kucing saja. Bisa saja yang kita pelihara itu mungkin seekor ayam, seekor burung, atau binatang-binatang yang lainnya yang boleh kita pelihara. Kita hanya memelihara tapi tidak memberikan kesejahteraan kepadanya. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Lihat di zaman Nabi, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan dalam Musnad Imam Ahmad. Satu hari Nabi SAW membonceng Anas ibn Malik berjalan-jalan di gang-gang kota Madinah menggunakan keledai. Tiba-tiba kemudian dihadang seekor unta. Unta ini mengejar Rasul. Setelah kemudian unta lebih dulu lari dibandingkan keledai Rasul, tiba-tiba menghadang di hadapan Rasul, tiba-tiba kemudian duduk dan sujud. Dan terdengar tangisan dari unta ini. Maka Rasul turun, kemudian mengusap kepala unta ini dan punuknya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah seolah-olah Rasul berdialog dengan unta itu mujizatnya Rasul paham dengan bahasa binatang. Dan unta ini pula paham kepada siapa yang mengadu. Makanya Nabi SAW langsung berteriak dan mengatakan, siapa pemilik unta ini? Siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar. Tiba-tiba datang anak muda dari Ansar. Kemudian Nabi SAW marah kepada anak muda ini dan mengatakan, ittaqillaha fil bahimatillati malakakallahu iyah. Fulan,
Bertakwa kau kepada Allah. Allah sudah kuasakan lo binatang ini kepada. Kenapa engkau hanya memiliki binatang ini tapi engkau tidak merawatnya? Annaka tuji'uhu wa tut'imu. Kau hanya memakai unta ini untuk bekerja, tapi kau buat lapar pula unta ini, kau buat haus pula unta ini, dan kau tidak beri makan unta ini. Kau hanya pandai memakai dan tidak pandai mensejahterakannya. Lihat bagaimana Nabi SAW tahu hak-hak binatang, mengajarkan hak-hak binatang. Jadi kalau kita punya binatang peliharaan, kita tidak boleh menyakiti mereka. Bahkan bukan hanya binatang peliharaan, anggaplah ibu di rumah banyak semut. Di rumah banyak semut, ya kan? Taruh gula saja semut datang dari mana-mana. Kita dilarang untuk membunuh semut. Karena dahulu di zaman Bani Israel ada seorang nabi. Ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Itu tersengat seekor semut. Jadi ada seekor semut tiba-tiba menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Marahlah nabi. Kemudian dia pulang, kemudian membawa kayu dan dibakar. Dan dengan kayu yang telah dibakar, ujungnya itu mau membakar satu kampung sarang semut. Tapi sebelum itu terjadi, Allah mengutus malaikat untuk menegur nabi ini. Kemudian malaikat ini mengingatkan kepada nabi ini, apakah engkau akan membakar satu kampung semut padahal yang menggigit satu semut? Jangan kau bakar kampung itu, karena mereka umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah sampai mengutus malaikat menegur seorang nabi tidak boleh membakar sarang semut karena tidak bersalah. Kalau memang harus membunuh, ya semut yang bersalah itu saja yang menggigit, bolehlah kita bunuh, karena dia yang menggigit, dia yang menyakiti kita. Kenapa satu semut yang bersalah, satu kampung semut pula dia bakar? Makanya Nabi SAW marah kepada Allah marah kepada Nabi ini sehingga mengutus malaikat menegur. Apa salah semut-semut itu? Ya, bagaimana Islam itu indah sekali. Karena mereka adalah umat seperti kita, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak tahu tasbih mereka. Dari sini syariat Islam mengajarkan beberapa poin tentang pentingnya kita ini menghargai hak-hak yang berkaitan dengan binatang. Lalu apa saja hak-hak yang berkaitan dengan binatang itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, disebutkan oleh para ulama, pertama kita tidak boleh membiarkan binatang itu kelaparan. Ada muhabsit ta'am wa tajwi'iha. Kita tidak boleh mencegah makanan untuk kita berikan kepada mereka, ataupun membuat lapar, ataupun tidak ada perhatian. Jadi kalau ibu punya peliharaan, diperhatikan. Ibu melihara kucing, ya diperhatikan makannya, kebutuhannya, peliharaannya. Ibu punya ayam, punya burung, dan begitu seterusnya, perhatikan. Jangan hanya ingin merawat tetapi ingin punya peliharaan tapi tidak pandai merawat, karena nasibnya akan sama dengan seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Kalau ibu tidak suka dengan binatang, nggak usah melihara binatang, supaya jangan punya dosa di situ. Ibu tidak suka kucing, merawat kucing, aneh. Tidak suka dengan ayam, merawat ayam, akhirnya terpaksa, terkadang menyakitinya. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah adam ilhaqi dharari bil hayawanat ayyan kana hadha dharar. Tidak boleh menyakiti binatang apapun yang kita rawat, atau binatang apapun yang tidak menyakiti kita. Kita tidak boleh memberikan madarat kepada mereka. Seperti tadi kisahnya seorang nabi yang akan membakar satu kampung semut padahal mereka tidak bersalah, kan? Cukuplah membunuh yang menyakiti kita saja. Umpamanya
Di rumah ibu banyak semut api. Kemudian ibu injaklah beberapa semut api itu. Satu dua semut gigit pula kaki ibu. Marah ibu, ambil baygon disemprot sak lubang-lubangnya. Yang mati bukan semutnya, binatang yang di lubang pun ikut mati semua. Nggak boleh. Cukup disapu saja, buat. Ya, disapu saja. Jangan ganggu. Yang penting dia tidak ganggu kita. Dan jangan memicu mereka datang. Makanya kalau rumah bersih itu tidak ada binatang yang datang kan. Rumah-rumah kotor aja akhirnya memancing binatang masuk. Kemudian yang ketiga, jangan dijadikan binatang itu mainan, sehingga menjadikan binatang itu tersiksa dengan kita. Karena di zaman sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia melihat ada dua anak muda dari Quraisy meletakkan seekor burung dengan cara mengikat di tiang. Kemudian dari kejauhan mereka pun mengetepel binatang itu. Burung itu diketepel. Jadi binatang itu jadi objek ketepelan. Diikat, kemudian diketepel dari jauh. Sampai akhirnya kemudian matilah burung itu. Lah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu melewat melihat kejadian seperti itu. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Umar menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana man ittakhadha syai'an fihi gharad. Semoga Allah melaknat, kata Rasul, orang yang mengambil sesuatu yang memiliki ruh di dalamnya sebagai objek permainan sampai dia mati karena dilempari. Maka tidak boleh. Kemudian juga yang keempat, al-ihsan ilal hayawana, berbuat baik kepada hewan inda dzabhi, sampai ketika mau menyembelih saja. Itu diatur dalam Islam. Tidak boleh kasar. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki ketika hendak menyembelih seekor kambing. Kemudian dia menyiksa kambing itu. Memukul, menyeret, bahkan pisaunya pula tidak tajam. Maka Nabi SAW mengatakan, aturidu antumitaha mautatan, apakah engkau akan membunuh kambing ini dua kali? Sudah kau siksa kemudian kau sembelih? Maka Rasul mengatakan, halla ahdatta syafrataka qabla an tudji'aha, tidakkah kau tajamkan pisaumu sebelum kau baringkan kambingnya dan kau sembelih? Jadi ketika menyembelih saja ada adabnya, ada kasih sayangnya di situ. Supaya cepat mati gimana caranya? Tajamkan pisaunya. Sebab kalau tidak tajam dia nyembelih, tidak mati-mati itu kasihan kan. Sampai seperti itu ajaran Islam. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh menyakiti binatang dengan cara memisahkan induk dan anaknya. Tidak boleh. Karena bagaimanapun Allah sudah menanamkan kasih sayang kepada induknya kan. Dia sayang dengan anaknya, tiba-tiba kita pisahkan. Maka itu memutus kasih sayang binatang antara induk dengan anaknya. Bagaimana kalau terjadi dengan kita? Maka ini juga dilarang dalam Islam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tidak boleh memutilasi, menguliti kalau binatang yang kita sembelih itu belum mati. Ibu nyembelih ayam masih kejang-kejang tuh ayam itu, ruhnya saja belum hilang. Atau nyembelih kambing, ruhnya saja masih ada di badan. Tiba-tiba sudah dipotong kakinya, tangannya sudah dikuliti. Tidak boleh, itu menyakiti binatang. Biarkan dia mati dulu. Baru setelah mati, baru kita kuliti. Lihat bagaimana Islam mengajarkan seperti ini. Bahkan kita tahu bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ataupun ada seorang laki-laki, dia memiliki seekor unta yang diikat di kebunnya. Nabi SAW masuk ke kebun itu. Kebun itu milik seorang laki-laki dari Ansar.
ketika unta yang ada di kebun itu melihat Rasul, tiba-tiba dzarifat aina, kedua matanya berlinang, meneteskan air mata. Maka Nabi SAW menasihati kepada laki-laki yang punya unta ini, lihat unta mau menangis di hadapan, dia mengadu kepada engkau tidak memelihara dia dengan baik. Maka ajaran Islam sangat indah sekali, bahwa kita disuruh untuk memberikan kasih sayang kepada binatang. Lah salah satu bentuk kasih sayang kita kepada binatang, tidak boleh mentato wajah hewan dengan besi panas. Tidak boleh. Karena dahulu di zaman jahiliyah, di zaman Nabi SAW, jadi orang-orang jahiliyah itu mereka biasa menandai hewan mereka dengan cara ditandai dengan besi panas. Jadi besinya dipanaskan sampai merah, kemudian diletakkan di wajahnya supaya menjadi tato. Itu menunjukkan binatang dia sebenarnya. Tapi karena itu menyakiti binatang, Rasul SAW melarang, sampai melaknat dan mengatakan la'anallahu alladzi wasama. Allah melaknat orang-orang yang telah mentato binatang itu dengan besi panas. Tidak boleh, karena binatang itu akan kesakitan. Jangankan binatang, kita saja terkena korek api sedikit saja panas kan. Nah, hal yang sama juga dirasakan binatang. Jangankan disentuh dengan besi panas di kepalanya, kita mau menyembelih saja di hadapan binatang, di depan mata kedua binatang pisau itu kita hadapkan, atau melihat kawan yang disembelih sehingga darahnya mengalir dan dilihat oleh binatang yang lain, itu saja dilarang dalam Islam, apalagi sampai menyakiti. Maka ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang adalah orang-orang yang Allah sayangi mereka. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan senantiasa sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah indahnya Islam, bahwa masuk surga tidak harus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan zakat, dengan yang lainnya. Masuk surga juga bisa lewat dengan cara memberikan kasih sayang kita kepada binatang dan tidak menyakiti mereka. Sebab menyakiti binatang, apalagi sampai kemudian meletakkan besi panas ataupun membakar dengan api, maka itu bagian daripada dosa besar. Tidak boleh kita mengadab dengan azab Allah. Apa Allah mengadab manusia? Dengan api. Maka kita tidak boleh mengadab seperti azab Allah. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menghukum orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ataupun ketika Ali radhiyallahu anhu menghukum orang-orang yang mengkultuskan dirinya dari kalangan Syiah yang ekstrim, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menasihati baik kepada Abu Bakar ataupun kepada Ali radhiyallahu anhu dengan menukilkan la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Maka ibu tidak boleh mengadab binatang dengan api walaupun mereka menyakiti kita. Anggaplah semut itu menyakiti kita, entah dia menggigit kita, tiba-tiba kita ambil korek kemudian kita bakar, tidak boleh. Kalaupun harus membunuh, ya bunuhlah dengan cara bukan dengan api, entah diinjak, entah dipukul, kan itu. Yang jelas bahwa yang kita bunuh itu yang memadorotkan saja. Kalau tidak memadorotkan, biarkan mereka hidup. Mereka pun umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang ringkasan dari dosa besar yang ke-72, menato wajah hewan dengan besi panas. Baik, sampai di sini kita buat